pansus ini merespon pertemuan kita kemarin. Jadi dibentuknya pansus ini dalam rangka kita ingin menelusuri, mendalami persoalan yang ada di Briga ini, khususnya IUP PT Timah. Dan kita Bapak Ibu mendapat amanah ini dengan harapan kita nanti dapat menelusuri apa yang terjadi di dalam hal-hal proses yang ada secara hukum. Nah, jadi kami di posisi bukan menolak atau menerima, tapi merekomendasikan. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian kami, silakan Pak Sardi. Pak Sardi ini dari Partai Golkar, Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Jeki dari Partai Demokrat. Nah, ini orang tua kami Bapak Haji Muhtar Motong dari PKB. Di sini aja Pak Haji. Jadi pansusnya datangnya lengkap Bapak Ibu. Jadi lengkapnya pansus ini datang ke sini salah satu bentuk tanggung jawab moral kami, ya. Tanggung jawab moral bahwa kami diamanahkan untuk bagaimana memahami, menyelidiki, menelusuri persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi kami ingin sampaikan, kami datang hari ini tadi didahului agenda pertemuan dengan dinas-dinas Bapak Ibu. Jadi dinas lingkungan hidup, dinas perikanan kelautan, kemudian dinas pertambangan, kemudian ada dari dinas PUPR, ada biro hukum tadi. Kita pertemuan pagi tadi, jadi ini maraton Bapak Ibu. Besok pagi ada pertemuan lagi dengan pihak-pihak terkait yang lain. Jadi kalau kita berangkat tadi jam 12 ya, karena kita ingin mengejar pertemuan di balai ini sebenarnya hanya pertemuan formal saja. Yang lebih penting buat kami nanti melihat kondisi di lapangan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi agenda kita nanti kita ingin mendengar aspirasi dari masyarakat. Silakan perwakilan cukup 3 orang supaya nggak terlalu lama. Jadi waktu kita banyaknya diskusi di lapangan. Kita melihat situasi dan kondisinya seperti apa, sehingga teman-teman di pansus ini melengkapi datanya secara visual selain data yang ada tertulis. Kira-kira begitu. Nah, dari pertemuan ini Bapak Ibu, pertemuan pagi tadi, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan masyarakat. Besok ada pertemuan sampai sore juga. Nah, nanti kita apa yang kami serap dari pertemuan-pertemuan ini kita diskusikan dengan kementerian. Ada 3 kementerian nanti yang akan kami datangi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir nanti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertambangan. Nah, jadi dari sana apa yang kami tanyakan di tempat di kementerian sana itu akan menjadi bahan kami nanti untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu diperhatikan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kemudian akan menguntungkan kita bersama. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi fungsi pansus ini bukan untuk menolak atau menerima Bapak Ibu ya, ini dipahami karena kita ini DPR Pak, bukan lembaga yang memutuskan, tapi kami ikut mendesak untuk supaya negara, pemerintah memperhatikan ya, termasuk perusahaan. Apapun nanti hasilnya tentunya banyak yang ditanyakan, sehingga itulah yang akan kita rekomendasikan. Kira-kira begitu. Nah, untuk menindaklanjuti ada yang mau disampaikan dulu nggak? Disampaikan? Oke. Nah, jadi ada yang mau disampaikan dari anggota pansus yang lain? Bu Rinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kita semuanya. Bapak-bapak, Ibu, kami ucapkan beribu terima kasih atas sambutan, atas kehadiran kami semua ke sini.
kami kesini sebenarnya mencari data yang lebih valid karena emang Ibu perjuangan ini pasti tidak mudah, pasti sangat sulit sekali Pak. IUP yang sudah dikeluarkan tidak ada batas waktunya, artinya seumur hidup nilai. Nah IUP ini yang bisa mencabut hanya kementerian. Ada dua yang dapat kita lakukan Pak. Satu, masyarakat nelayan seluruh Briga ini mengajukan gugatan kepada pemerintah untuk membatalkan IUP yang sudah dikeluarkan oleh Bupati yang dulu. Jadi ada IUP-nya Pak. Ini ada suratnya. Nah ini harus dibatalkan dulu. Karena akar permasalahan di Batu Beliga yang sampai detik ini selalu bermasalah berawal dari IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bangka Tengah 2011 kemarin. Luas IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangka Tengah 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Pak Erzaldi 5.092 hektar laut. Kabar. Ini yang bisa mencabut ini hanyalah kementerian atau kita masyarakat, kita ajukan ramai-ramai, kita ajukan gugatan ke pemerintah daerah karena sudah merugikan masyarakat nelayan. Perda sudah dikeluarkan, Batu Beriga terus sampai ke Pomosanin, ke Merun, itu Pak, masuklah daerah pertambangan menurut RZBP 3K provinsi. Bapak ya Pak, perlu menjadi imam Pak. Tidak apalah jadi Bapak Selatan. Kami butuh masyarakat untuk kompak. Kami butuh juga dukungan masyarakat semua. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu semua, kami di sini tidak akan ada arti apa-apa. Nah, kami hadir bersama-sama. Ayo kita sama-sama berjuang karena ini pasti sangat tidak mudah sekali, pasti akan butuh perjuangan. Jangan sampai masyarakat diadu domba dengan aparat. Kalau kita kompak kita pasti jadi adu domba Pak. Harus selesailah kita. Karena mereka akan berpedoman, kami punya izin. Betul, mereka punya izin. Mereka bisa berkuasa karena mereka punya izin. Nah, apa yang terjadi pasti bentrok dengan masyarakat nelayan. Salah satu-satunya yang bilang tadi, kami akan berusaha, akan sangat berusaha berjuang ke masyarakat. Pada saat kami gagal, kami butuh masyarakat kompak, kita ajukan ramai-ramai gugatan ke pemerintah daerah. Gak apa-apa, kami akan mendampinginya. Nanti itu jalannya Pak, Ibu semuanya. Dari yang pada hari yang kita lakukan. Karena ini tidak ada masa waktunya Pak. Arti ini berlaku untuk seumur hidup. Nah, pikir gitu, Bapak Ibu semua ya. Kalau emang ada salah kata ucap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu, silakan mendengar dengan baik-baik ya. Sekali lagi kita mendengarnya biar tak ribut, kemudian mendengar dengan baik. Rasa-rasanya tepuk tangannya jangan lama-lama. Ya, acara kita ini juga bisa tidak lagi ke tempat yang kami lihat. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Pak, silakan. Tadi Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala
Yang saya hormati Ketua Pansus Pak Helgi, tepuk tangan buat Ketua Pansus. Teman-teman anggota Pansus, ini tidak ada bunyi. Bapak-bapak, para desa ya, Bapak-bapak hadirin, Ibu Bapak yang saya hormati, saya Aksan Bisyawan dari fraksi PKS. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Jadi inilah kita negara hukum, kita berproses sesuai dengan aturan. Jadi Bapak Ibu saya minta jangan ada yang terprovokasi ya. Jadi masyarakat diwakili oleh wakil rakyat yang sah ini akan membela rakyat pasti. Kalau tidak membela rakyat pasti tidak akan dipilih kembali, betul? Selamat sore. Jadi sebagai anggota Pansus saya minta kita semua bertanggung jawab, kita ikuti aturan ya. Kita ikuti, jangan ada pakai otot atau emosi. Setuju? Jadi insya Allah semua kita ketengahkan, kita diskusi, karena yang betul kita itu satu sisi harus ada menjaga kelangsungan hidup kita. Ya, ada 3 yang perlu diperhatikan dan didapat. Ya, ekosistem, ekonomi dan sosial. Jadi semuanya harus diperhatikan. Jadi saya berpesan satu itu, jangan kita dengan emosi. Karena semua kalau kita tidak emosi akan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mewah silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Ya, kita bersyukur ya hari ini cuacanya juga cukup cerah sehingga kita bisa bertatap muka seperti ini. Pak Ketua dan teman-teman Pansus, kepala desa dan semua masyarakat, kita harus memberitahu kepada semua masyarakat bahwa rencana operasional dari perusahaan ataupun kegiatan tambang itu kita minta berhenti ya, tidak dimulai gitu ya. Jadi jangan terprovokasi. Pesan dari bapak-bapak kita semua, kita sabar dulu sambil menunggu hal-hal yang nanti akan berproses seperti itu. Saya sebagai wakil rakyat, Bapak Ibu mohon doanya ya, kita sama-sama berjuang ya, jangan ragukan kami karena kami representasinya memang rakyat. Terima kasih. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, saya Haji Muhtar Motong, saya dari Dapil Belitong. Di sini aku tahu banyak orang Belitong. Di Haji dan nanya, ikam-ikamnya setuju kalau kapal isap? Setuju apa enggak? Alhamdulillah. Kami enggak nampak hasil itu aja. Jika ikan hasil itu berharap ikam-ikam kompak, ikam-ikam sepakat, kan di sini wakil ikamnya akan berjuang bagaimana agar menemukan jalan yang terbaik. Apa yang dikehendaki masyarakat itulah yang kita lakukan. Kami menyadari ini adalah rio income. Jadi inilah bisa menyampaikan, mudah-mudahan yang bertindak kompak, jangan terprovokasi. Siapapun saling merajut, kuat bersatu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, saya pikir untuk dari kami cukup sebagai pengantar. Nah, kami minta perwakilan dari masyarakat 3 orang. Pak Kades silakan. Siapa? Dari Oke. Yang dari oke. Loh. Ah, ini baru loh. Ya, minta air minum Masyarakat juga tetap menanam nelayan, tolong jangan diprotes soal masalah itu.
Ya, kami masyarakat nelayan mewakili Yang lain masyarakat tenang nelayan. ya, Bapak Ibu. Oke, ya baik. Saya didengar dengan jelas, yang lain tenang. Terima kasih. Silakan Pak, kenalkan namanya Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Pansus ya, yang tidak saya sebut satu persatu. Saya tidak tahu Pak. Saya fokus nelayan, memang nelayan. Ya, nama saya Darius Pak, nelayan Batu Beriga, lahir di Batu Beriga ya. Ya, dalam hal ini kami sangat senang kedatangan Bapak memang tepat pada waktunya dan mungkin tepat dengan orangnya. Ya, kalau Bapak tidak datang ke tempat kami tidak tahu. Soalnya desas-desus di luar mengatakan Batu Beriga ini sudah sekian persen setuju. Bohong. Ya, kami masyarakat Batu Beriga dari dulu habis 20 tahun Pak, lebih dari 20 tahun kami menolak hal-hal ini. Nah, dalam hal ini kenapa kami dibiarkan diteror terus? Ya, jadi kami khusus Batu Beriga menolak. Nanti kalau sampai bapak-bapak ini mau datang ke lokasi, kami sangat senang. Kami akan tunjukkan di mana tempatnya kami akan dirusak, akan dihancurkan. Jadi dalam hal ini tetap kami menolak. Kami dari panjang lebar. Nanti kalau kami yang menyampaikan lain, merasakan Beriga tetap menolak 1000% Pak, menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak panjang lebar Pak. Yang kami hormati Ketua Tim Pansus beserta anggotanya yang telah sudi datang ke desa kami ini Pak. Inilah desa kami Pak. Inilah desa nelayan kami Pak. Di sini perlu Bapak ketahui, kalau memang masyarakat kami setuju Pak, tidak perlu kami kemana-mana Pak. Tidak perlu RTP dengan Dewan Kabupaten, tidak perlu kami RTP dengan Dewan Provinsi Pak. Tidak perlu kami ke Jakarta sampai ke Jakarta sana Pak. Dengan sokongan masyarakat, benar atau tidak? Jadi untuk itulah kami masyarakat Batu Beriga ingin mengetuk hati-hati bapak-bapak yang di dewan ini sebagai wakil rakyat kami Pak, untuk bisa menelusuri perizinan mereka dan menyampaikan aspirasi kami ini ke kementerian, baik ke Kementerian Lingkungan Hidup, ke Kementerian ESDM Pak, ke Kementerian KKP Pak. Jadi tolong jadi adanya peninjauan kembali Pak untuk revisi undang-undang izin ini Pak. Jadi kami mohon juga nantinya setelah di sini dari kementerian itu turun ke lapangan Pak, bukan hanya Pansus ini yang turun ke lapangan Pak. Lihat saja masyarakat mana yang tidak setuju Pak, masyarakat Batu Beriga ini Pak. Ini bapaknya sendiri, ini masyarakat yang tidak setuju Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Prastya Jorgi. Saya pemuda Desa Batu Beriga. Yang terhormat sebelumnya para anggota Pansus yang telah mau hadir ke desa kecil kami ini dan masyarakat Desa Batu Beriga yang kami cintai dan kami sayangkan. Jadi kalau saya di sini Pak, lebih ke menganalisa data Pak ya. Fakta di lapangan. Selain kita berbicara persentase masyarakat setuju dan tidak setuju itu berapa, jadi faktanya dengan ada antusias, lihatlah Pak total masyarakat yang Bapak dan Ibu, total masyarakat yang datang hari ini tuh bisa dilihat bahwa ini menandakan bahwa masyarakat Desa Batu Beriga itu tidak setuju. Jadi sebenarnya tuntutan masyarakat Desa Batu Beriga itu nggak banyak Pak. Satu, penghapusan IU yang akan kalian insya Allah dorong ke kementerian. Yang kedua, mengubah zona tambang ini menjadi zona tangkap nelayan. Kalau bisa, Beriga ini jadikanlah pusat nelayan modern Pak. Jadi percontohan di Bangka Belitung. Karena kalau kita lihat data dan fakta di lapangan bahwa laut yang masih bagus di Pulau Bangka ini tinggal terhitung hari. Salah satunya Desa Batu Beriga yang hari ini nasibnya terancam. Jadi grafik, soalnya kita ini susah jadi nelayan Pak dan Ibu. Soalnya jadi nelayan ini hidupnya nggak dilindungi pemerintah. Dalam artian kalau petani cabai murah, cabai mahal itu diliput dari berita, diliput dari media. Pasokan cabai nasional kurang, impor dari luar, gitu. Tapi kalau nelayan, harga ikan gembung sekilo 20 udah pernah masuk TV, Bu. Gitu kan? Jadi kalau kita bicara data konkret seorang nelayan itu, grafik hasil tangkap per tahun itu tidak bisa kita lihat dengan angka.
tapi bisa kita lihat dengan fakta yang ada di sini. Bisa kita lihat dengan jumlah pendapatan masyarakatnya, Bu, ekonominya, Bu. Ekonomi bisa dilihat dengan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Jadi pertumbuhan ekonomi di Desa Batu Beriga ini sangat besar. Jadi pada dasarnya yang melaut di Desa Batu Beriga ini bukan hanya masyarakat Desa Batu Beriga saja, tapi banyak teman-teman dari luar daerah sana yang mungkin yang hari ini juga hadir di sini kan. Dari Kurau, dari Toboli, Bangka Selatan, dari Belitung, dari Pongo, ada dari Indramayu, Bu, bahkan Bawah Angke. Jadi itu menandakan bahwa rusaknya laut di daerah lain menyebabkan mereka ke sini. Kalau kita bicara secara angka, dengan banyak-banyaknya nelayan dari daerah luar datang sini, harusnya ikannya berkurang kan, karena diambil terus, volume pencari ikannya meningkat. Tapi faktanya tidak. Itu bisa dibuktikan dengan apa? Makin sedikitnya rumah tidak layak huni di Desa Batu Beriga, itu menandakan kesejahteraan ekonomi. Banyaknya peningkatan jumlah sarjana yang ada di Desa Batu Beriga hari ini. Yang kedua, jumlah kendaraan. Bahkan nelayan-nelayan di sini memiliki kendaraan roda 4, Bu, yang kita nilai dalam kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan primer. Nah, ada juga nelayan yang bahkan bisa membeli kebun sawit, Bu, dari hasil tangkapnya, dan juga memiliki gedung walet. Jadi itu menandakan grafik pendapatan itu meningkat. Jadi kalau orang mengatakan Desa Batu Beriga ini adalah miskin, itu salah besar. Bahkan yang hidup hari ini di laut Desa Batu Beriga itu bukan hanya masyarakat Desa Batu Beriga, yang seperti saya sampaikan tadi, orang dari daerah lain pun sama. Jadi bisa kita lihat juga dengan angka putus sekolah yang menurun. Jadi bisa kita lihat dengan di saat ekonomi bubble yang hari ini kita nilai sangat buruk, jatuh, masyarakat Desa Batu Beriga ekonominya baik-baik saja, Bu. Kenapa? Karena kalau kita bicara secara grafik pendapatan ikan ini kan, kalau laut Desa Batu Beriga ini kan nggak ada musimnya yang angin kencang nelayan nggak bisa ke laut, nggak ada. Musim barat kita bisa jaring udang, musim tenggara kita bisa jaring ikan, gitu. Oh ya. Ada. Kamu bicara tadi bahwa mereka hidup sejahtera, jadi kita punya data itu juga. Oh, kalau Maya Bu izin menanggapi, kalau kita bicara data tersebut seperti yang saya bilang di awal, soalnya kita ini nggak dilindungi dari pemerintah, dalam artian hasil tangkap nelayan itu kalau dalam jumlah angka satu hari berapa kilo, satu hari berapa ton. Soalnya kita kalau jadi nelayan ini nggak bisa hari ini masa target harus 100 kilo, nggak bisa, Bu. Itu kalau lagi rezeki malahan bisa lebih, kalau kurang bisa kurang. Jadi kalau nelayan ini grafiknya itu gini, Bu. Daya beli masyarakat itu bisa kita garis ya. Karena pada saat kita menentukan kemampuan ekonominya masyarakat itu harus dilihat daripada pendapatan dia dalam satu bulan dalam berbelanja daripada daerah. Itu cara menghitungnya. Nanti lagi ya. Oke, dipercepat aja. Ya, apa yang mau poin penting yang mau disampaikan? Izin tambahkan lagi, ya benar kata Ibu tadi. Nah, saat ekonomi ekonomi di sini baik-baik saja, Pak. Lihat tuh, ada muka-muka masyarakat berikat di sini. Tanya sama nelayan-nelayan dan wanita dan nelayan, susah tak ini kayak gini? Dia sempat itu fakta. Itu fakta yang bukan dari saya, dari mereka. Saya anak nelayan juga, biasa-biasa saja di pangkal pinang sana, hidup, makan juga, gitu kan. Berarti menandakan nelayan sini sejahtera. Jadi pada dasarnya, kalau ekonomi masyarakat Desa Batu Beriga ini nggak stabil, pasti sosialnya juga rusak. Ini fakta sosial masyarakat ini sangat-sangat sejahtera, bisa kita lihat dengan sehatnya masyarakat, dengan pendapatan. Mereka bisa berbelanja apa saja, Bu. Tapi makanya, soalnya kalau nelayan ini pendapatan nggak bisa. Kalau orang kerja bulanan itu udah ditentuin sebulan 5 juta gitu kan. Tapi kalau nelayan bisa puluhan juta, 15 juta bisa turun karena itu tadi.
Jadi inti kesimpulannya adalah masyarakat Desa Batu Beriga khususnya kali ini lautnya itu sangat-sangat baik, bisa dibuktikan dengan bukan hanya masyarakat Desa Batu Beriga saja yang melaut di situ, gitu. Dengan ekonomi masyarakat stabil yang mungkin bisa kita lihat, mungkin ibu sendiri bisa langsung nanya ke warga biar lebih akurat. Itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yogi. Jadi Bapak Ibu, saya pikir tiga tadi yang menyampaikan sudah mewakili bahwa pada dasarnya masyarakat Beriga berharap tidak ada penambangan timah di Laut Beriga. Ini aspirasi seluruh masyarakat kan? Jadi Bapak Ibu, aspirasi ini nanti akan kami buat dengan membuatkan beberapa catatan penting bahwa kita sudah berkunjung ke masyarakat, nanti kita sampaikan di kementerian, ya. Kalau kementerian mau ngecek juga ke lapangan, kita persilakan. Kami mencari data, kemudian melihat di lapangan, tidak mengira-ngira. Yang 33 orang datang kemarin di DPRD, mungkin ada yang mengatakan, wah itu rekayasa, bisa saja. Tapi dengan hari ini kita hadir di sini, mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kami tidak setuju ada penambangan, ini fakta. Ya, ini dari catatan kami. Walaupun kita juga mendengar, ada juga yang pro, tapi yang tidak setuju lebih banyak. Jadi kita di luar kan informasinya berbalik-balik kan. Hari ini anggota pansus sudah melihat fakta di lapangan. Nah sekarang artinya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyampaikan aspirasi ini kepada pansus. Pansus mendapatkan data secara faktual di lapangan. Nah, kami habis ini mohon izin karena keterbatasan waktu, kami akan meninjau lokasi yang dimana direncanakan menjadi titik penambangan. Semuanya ikut Pak, nanti terlalu ramai. Itu perwakilan tokoh masyarakat dan sebagainya. Ibu-ibu lebih baik boleh nyekat di rumah karena nanti mau makan. Tapi pada dasarnya, pada intinya kami sudah menerima pesan dari Bapak Ibu bahwa masyarakat tidak mayoritas menolak keberadaan tambang laut. Terima kasih ya. Mari kita berdoa, kami berikhtiar ke berbagai pihak menyampaikan aspirasi ini. Ya, karena perlu kita ketahui kan, yang di pihak lain juga tentunya berusaha juga bagaimana. Itu yang ingin kita artinya data yang ingin kita dapatkan ini betul-betul data faktual di lapangan. Oke ya? Mungkin sudah cukup di sini. Oke, dan ini ada musyawarah desa. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu saran dari kita. Tolong Pak Kades, karena ini aspirasi, agar yang masyarakat yang menolak ini diikut sertakan dalam musyawarah. Kemudian dalam musyawarah desa itu menyatakan menerima atau menolak ya silakan. Kami tidak ingin mempengaruhi. Ya. Supaya aspirasi itu betul-betul dari Bapak Ibu. Tapi perintah acara penolakan itu tentunya harus dalam acara yang resmi Pak Ades, musyawarah desa. Silakan. Kalau bisa secepatnya itu menjadi masukan buat pemerintah, Kabupaten Pangandaran maupun Pemprov nanti, ya, dan kami di DPRD. Oke ya? Musyawarah desa segera diadakan, dan itu dibuat dalam berita acara yang resmi. Oke? Ya. Oke, Bapak Ibu, Bapak. Nah, jadi sudah, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak serta anggota, yang kami hormati Pak Kades, Agus, RT, BPD dan seluruh masyarakat Desa Batu Beriga. Kita tadi sudah mendengar paparan dan masukan dari kawan-kawan
anggota pansus, kami tidak tinggal diam, Bapak Ibu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebenaran kami di tempat ini berkat bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka dari itu kita yakin dan percayalah kepada ketua pansus beserta kawan-kawan, karena besok kami akan RDP juga dengan PT Timah dan stakeholder yang terkait masalah pertambangan ini. Habis dari itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, kita akan ke kementerian. Insya Allah kita bekerja maksimal karena masyarakat desa Beriga ini menolak, artinya tidak menginginkan tambang tersebut. Kita akan sekuat kita dan semampu kawan-kawan yang berada di depan ini untuk membantu kawan-kawan yang gagal di desa ini. Yakin dan percayalah kami pasti membantu Pak, tidak mungkin kami berpihak kepada yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu sudah mendengar pansus bahwa kita berikhtiar dan berkomitmen bagaimana menyampaikan aspirasi ini. Tapi sekali lagi semua proses ini ada di kementerian. Tapi paling tidak faktual-faktual yang ada di lapangan ini menjadi dasar kita untuk tidak berhenti berjuang. Jadi mohon berikutnya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini Allah ridhokan, kemudian masyarakat Beriga bisa tentram, menjadi nelayan semakin sejahtera. Sudah Bu, cukup Pak. Ya, izin Pak Ketua. Saya mohon nanti kalau ke pusat ada perwakilan yang hadir juga. Ya. Kalau takutnya suzon Pak, karena kan kita melanjutkan perjuangan sebelumnya. Itu Bapak Ibu nanti silakan Pak Kades berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Sarannya tadi apakah itu bisa gimana? Nggak bisa itu enggak? Saya pikir masyarakatnya biarlah kami bekerja dulu. Karena kami butuh bantuan Bapak Ibu semuanya. Kami akan ajar Bapak Ibu semuanya. Karena Pak yang bisa membantu hanya dua Pak. Menteri mencabut atau kita ngajukan gugatan. Oke ya. Kami mohon masyarakat jangan mudah domba. Karena saya berinformasi Bu ada yang pro juga. Nah kita kompak diikat tanda tangan yang menolak mana? Kita ajukan gugatan. Hanya itu yang bisa menolong kita. Yang lainnya tidak ada. Jangan sampai kita diadu domba. Kompaklah, karena ingat jangan bisa dan ini sangat tidak mudah sekali. Oke ya. Oh, sebentar Bapak Ibu mohon sebentar. Nanti saya serahkan dengan Pak Kades untuk musyawarah desa. Ya, dukungan itu penting karena faktualnya masyarakat menolak. Nah ini akan menjadi sebuah data faktual di lapangan. Tidak ada lagi keraguan-keraguan. Nah silakan Pak Kades itu disiapkan nanti kalau bisa sebelum kami berangkat hari Minggu itu sudah kami ya. Nggak usah sekarang Pak, disiapkan saja. Nanti terlalu waktunya nanti yang penting siapkan. Bapak sudah tahu nanti berkomunikasi dengan siapa. Ya. Oke Bapak, simpan aja dulu. Kita supaya waktunya efektif Bu. Nanti kalau kita lama di sini kami nggak bisa melihat di lapangan, kami nggak tahu lagi nanti. Supaya waktunya kita betul-betul mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Oke ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup jadi permintaan kita dua permintaanku yang pertama mohon kepada dibangun agar pihak penerima tidak melakukan aktivitas dulu Pak, agar tidak mengundang permasalahan ribut dan kerusuhan di negara kami.
karena kami ingin data kami tertib, kami ingin aman. Yang kedua, mohon perjuangkan Pak suara pahlawan yang proaktif. Pahlawan di Indonesia. Gak ada nelayan kita tidak bisa makan ikan. Mereka lah pahlawan yang proaktif. Mohon disampaikan kepada Presiden. Mohon diperhatikan. Amin. Baik, begitu Pak. Kemudian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.